Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kita pada hari ini pertemuan keempat manajemen operasional dan rantai pasok dengan topik tempat kedudukan perusahaan atau plant location. Indikatornya satu, menjelaskan pengertian tempat kedudukan perusahaan. Nomor dua, menjelaskan pengaruh tempat kedudukan terhadap keberhasilan perusahaan. Nomor tiga, menjelaskan pertimbangan dalam perencanaan tempat kedudukan perusahaan. Nomor 4, menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif tempat kedudukan perusahaan. Dalam pengertian yang paling umum, tempat kedudukan perusahaan atau plant location adalah letak geografis bangunan, mesin-mesin, dan peralatan-peralatan yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk mengolah barang-barang dan atau jasa-jasa. Pengaruh tempat kedudukan terhadap keberhasilan perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan atau pabrik sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan suatu perusahaan. Kegiatan pengolahan menyangkut pengubahan atau penggabungan berbagai jenis sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Berbagai jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk pengolahan tentu saja tidak selalu berada pada atau berasal dari satu tempat tertentu saja. Untuk itu diperlukan kegiatan pengangkutan atau pemindahan agar selalu dapat berada pada satu tempat dan pada waktu yang diinginkan. Biaya yang terlalu tinggi untuk pengangkutan barang-barang jadi ke pasar akan menaikkan biaya yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga barang. Seluruh pertimbangan tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan biaya pengolahan. Semakin kecil biaya pengolahan ini, semakin besar pula peluang untuk menetapkan harga beli yang lebih rendah untuk barang-barang dan jasa-jasa yang dibuat. Berbagai pertimbangan dalam perencanaan tempat kedudukan perusahaan. Dalam perencanaan tempat kedudukan atau pabrik, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang, terdapat berbagai unsur yang harus dipertimbangkan yang seluruhnya dapat dikelompokkan atas bahan-bahan atau materials, terdiri dari bahan-bahan baku atau raw materials, dan B, bahan-bahan pembantu utilities. Di dalam perencanaan tempat kedudukan perusahaan atau pabrik, pertimbangan atas bahan-bahan baku dan pembantu harus meliputi jumlah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya mutu, baru biaya pengangkutan dari sumber-sumber ke pabrik. Berikutnya harga yang pada umumnya berbeda pada satu tempat atau daerah yang berbeda. Nomor 2, tenaga kerja manusia atau labor atau manpower. Tenaga kerja dalam hal ini adalah tenaga kerja manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai jenis sarana atau peralatan operasi dan produksi. Tenaga kerja manusia ini dapat dibedakan atas tenaga kerja yang memiliki keahlian keilmuan atau collar workers, serta tenaga kerja yang memiliki keterampilan kerja atau blue collar workers. Di dalam perencanaan tempat kedudukan perusahaan, tersedianya sumber daya tenaga kerja harus mempertimbangkan beberapa segi, antara lain A, jumlah, tingkat keahlian, umur, dan jenis kelamin tenaga kerja yang tersedia. B, harga atau biaya penggunaan setiap jenis tenaga kerja dalam bentuk tingkat upah atau gaji di samping tunjangan-tunjangan lainnya. C, tingkat pengangguran di daerah-daerah yang dipertimbangkan untuk menjadi tempat kedudukan. D, ada tidaknya serikat-serikat pekerja. E, peraturan pemerintah tentang tenaga kerjaan yang mungkin berbeda pada daerah-daerah yang berbeda. D, daya atau power adalah sumber tenaga yang dibutuhkan di dalam kegiatan operasi dan produksi. Tenaga listrik atau electrical power adalah jenis tenaga yang selalu dibutuhkan. Sumber tenaga kerja yang lain adalah bahan bakar minyak dan gas. Nomor 4, persediaan air atau water supply juga ada kalanya menjadi pertimbangan utama di dalam penentuan tempat kedudukan sarana pengolahan, terutama jika air merupakan bahan yang sangat penting dalam kegiatan pengolahan. Nomor 5, jasa-jasa atau services adalah berbagai jenis jasa yang dibutuhkan untuk menopang keseluruhan kegiatan operasi dan produksi perusahaan. Jasa-jasa ini pada umumnya diperoleh dengan membeli dari perusahaan-perusahaan lain. Nomor 6, pajak atau tax adalah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
yang merupakan bagian dari biaya yang harus dikeluarkan di dalam kegiatannya. Pertimbangan tentang pajak ini harusnya meliputi jenis dan tarif pajak yang berlaku, kemudahan yang dapat diperoleh, kecenderungan pajak-pajak daerah. Nomor 7, letak atau site adalah tempat di mana perusahaan atau pabrik benar-benar berada. Dalam hal ini, mempertimbangkan mengenai letak harus meliputi pengelompokan atau zona atau tata guna tanah untuk tempat tersebut, mutu dan harga tanah, tersedianya sarana pemadam kebakaran dan keamanan, tersedianya bangunan untuk dibeli atau disewa, tersedianya berbagai sarana lain seperti jalan, lapangan parkir, dan gudang. Nomor 8, lingkungan atau environment adalah hal-hal di luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan, tapi sangat mempengaruhi jalannya perusahaan. Nomor 3, langkah-langkah perusahaan, penentuan tempat kedudukan perusahaan. Penentuan tempat kedudukan perusahaan sebaiknya dilakukan dengan mengikuti suatu rangkaian pengambilan keputusan yang teratur dan terpimpin. Rangkaian kegiatan ini seharusnya dilaksanakan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. A. Merumuskan sasaran pemilihan tempat kedudukan perusahaan. B. Merumuskan batasan-batasan atau kendala-kendala. C. Merumuskan norma-norma keputusan. D. Menghubungkan norma-norma keputusan dengan sasaran pemilihan tempat kedudukan perusahaan. E. Membentuk model-model pengambilan keputusan. F. Menentukan tempat kedudukan yang terbaik di antara berbagai pilihan dengan menggunakan model-model tersebut. Dalam pada itu, model yang dapat digunakan dalam penentuan tempat kedudukan perusahaan dapat digolongkan atas nomor 1, model kualitatif, model analisis faktor-faktor kualitatif. Nomor 2, model kuantitatif yang terdiri dari model analisis titik impas atau pre-event analysis. B. Model pengangkutan atau penyebar linear programming transportation and distribution model. Analisis faktor-faktor kualitatif. Satu model kualitatif yang dapat digunakan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan adalah analisis faktor kualitatif atau sistem penilaian faktor. Model ini digunakan apabila nilai berbagai unsur ekonomis tidak mempunyai pengaruh, serta apabila dari berbagai unsur yang lainnya tidak etis. Pengambilan keputusan dalam model ini dapat dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap berikut. A. Membuat daftar unsur-unsur yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. B. Memberikan bobot kepada setiap unsur berdasarkan urutan pentingnya terhadap kegiatan pengolahan pada perusahaan. C. Menetapkan derajat atau scale setiap unsur yang berkaitan untuk setiap daerah yang sedang dipertimbangkan. D. Menetapkan nilai setiap unsur pada setiap daerah dengan mengalihkan derajat dengan bobot yang berkaitan. Contoh, sebuah perusahaan membuat perabot kayu sedang merencanakan pembangunan pabrik baru untuk dapat memenuhi permintaan yang meningkat yang tidak dapat dipenuhi oleh pabrik yang telah ada. Bahan baku utama yang digunakan adalah kayu. Bahan baku ini direncanakan akan diperoleh dengan membeli dari sebuah perusahaan penjual kayu yang ada di kota, di mana pabrik tersebut nanti akan didirikan. Seluruh perabot kayu yang dihasilkan akan dijual di pasar setempat. Pembahasan pendahuluan menghasilkan keputusan bahwa kedudukan pabrik tersebut satu dari 3 kota di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Medan, Pematang Siantar, dan Kabanjahe. Ketiga kota tersebut sama-sama memenuhi syarat dari segi penyediaan tanah dan bahan baku kayu. Dengan model analisis faktor-faktor kualitatif, tentukanlah tempat kedudukan yang paling baik bagi perusahaan atau pabrik tersebut. Penyelesaiannya, tabel 41, penentuan tempat kedudukan perusahaan, unsur-unsur yang berkaitan, bobot, derajat, Medan, Pematang Siantar, Kabanjahe, nilai, Medan, Pematang Siantar, Kabanjahe. Unsur-unsur yang berkaitan, biaya pengadaan bahan, bobotnya 0,42, derajatnya di Kota Medan dengan nilai 5, derajatnya di Pematang Siantar dengan nilai 6, derajatnya di Kabanjahe dengan nilai 8, nilainya 2,1, Pematang Siantar 2, Medan 2,1, Pematang Siantar 2,52, Kabanjahe 3,36. Unsur-unsur yang berkaitan dengan tenaga kerja manusia.
bobotnya 0,21, derajatnya di Medan dengan 5, derajatnya pematang siantar dengan 5, derajatnya Kabanjahe dengan 7, nilainya di Medan 1,05, nilainya di Kabanjahe 1,05. Unsur-unsur luas pasar, bobotnya 0,17, derajatnya di Medan dengan 8, derajatnya di pematang siantar 7, derajatnya di Kabanjahe dengan 5, nilainya di pematang siantar di Medan 1,36, nilainya di pematang siantar 1,19, nilainya di Kabanjahe 0,85. Unsur-unsur yang berkaitan dengan peraturan pemerintah, bobotnya 0,08, derajatnya di Medan 5, derajatnya di pematang siantar 5, derajatnya di Kabanjahe 7, nilainya di Medan 0,4, nilainya di Kabanjahe 0,4, nilainya di pematang siantar 0,4, nilainya di Kabanjahe 0,56. Unsur-unsur yang berkaitan dengan peluang pengembangan, bobotnya 0,12, derajatnya di Medan 10, derajatnya di pematang siantar 7, derajatnya di Kabanjahe 5, nilainya di Medan 1,2, nilainya di pematang siantar 1,23, di Kabanjahe 0, sekian, 0,70, dan bobotnya dijumlahkan semua dapatnya 1, ya. Nilainya di pematang siantar 6,11, nilainya di Medan 6,11, di pematang siantar 6,7, di Kabanjahe 6,3. Nah, tabel 42 pemberian bobot kepada unsur-unsur yang dipertimbangkan. Unsur-unsur yang berkaitan, angka yang diberikan, dan bobot. Unsur-unsur yang berkaitan dengan biaya pengadaan bahan baku, angka yang diberikan 100, bobotnya 100 per 240, sama dengan 0,42. Biaya tenaga kerja, unsur-unsur yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja, angka yang diberikan 50, bobotnya 50 per 240, 0,21. Unsur-unsur yang berkaitan dengan luas pasar, angka yang diberikan 40, bobotnya 40 per 240, sama dengan 0,17. Unsur-unsur yang berkaitan dengan peraturan pemerintah, angka yang diberikan 20, bobotnya 20 per 240, 0,08. Unsur-unsur yang berkaitan dengan peluang pengembangan, angka yang diberikan 30, bobotnya 30 per 240, 0,30 sekian, 0,38. Angka-angka yang diberikan ini 100 tambah 50 tambah 40 tambah 20 tambah 30 sama dengan 240. Inilah dia 100 per 240. Demikian seterusnya ya. Nah, analisis faktor-faktor kuantitatif. A. Analisis titik impas, break-even analysis. Model analisis titik impas adalah suatu model pengambilan keputusan tentang tempat kedudukan perusahaan, di mana keputusan ditetapkan berdasarkan tingkat biaya yang ditaksir harus dikeluarkan oleh perusahaan apabila melaksanakan kegiatan operasi dan produksi di kota yang berbeda. Dalam kegiatan pengolahan, seluruh biaya yang dikeluarkan dibedakan atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel maksudnya biaya yang berubah-ubah ya. Model analisis titik impas break-even analysis model sering disebut locational break-even analysis. Dengan model ini yang harus ditentukan adalah satu daerah kota terbaik sebagai tempat kedudukan perusahaan atau pabrik untuk berbagai rentang tingkat produksi. Perlu diingat bahwa meskipun diberi nama model analisis titik impas, penggunaan model ini tidak membutuhkan perhitungan titik impas. Dasar pengambilan keputusannya bukanlah titik impas, melainkan kurva biaya total. Kota atau daerah di mana satu tingkat produksi tertentu menunjukkan kurva biaya total, yaitu adalah yang paling rendah, adalah kota yang terbaik untuk menjadi tempat kedudukan perusahaan. Penentuan tempat kedudukan sarana operasi dan produksi yang menggunakan model analisis titik impas ini ditunjukkan pada contoh berikut ini. Sebuah perusahaan membuat kaleng aluminium yang dijual ke berbagai perusahaan pengalengan, minuman, buah-buahan, dan sayuran. Beberapa tahun terakhir ini jumlah barang buatan produksi ini yang diminta di pasar mengalami kenaikan.
Untuk dapat memenuhi permintaan itu, perusahaan membutuhkan sebuah pabrik baru yang mempunyai kemampuan untuk membuat 8 juta buah kemasan kaleng setiap tahun. Pembahasan awal menghasilkan 4 calon tempat kedudukan untuk pabrik tersebut, yaitu Palembang, Kayu Agung, Muara Enim, dan Sekayu. Keterangan tentang biaya pengolahan pada masing-masing kota ditunjukkan pada tabel berikut ini. Kota, biaya tetap, satuannya miliar per tahun, dan biaya variabel rupiah per buah. Kota Palembang, biaya tetapnya 1,0 miliar per tahun. Biaya variabelnya 250 per buah. Kota Kayu Agung, biaya tetapnya 1,5 miliar per tahun, biaya variabelnya Rp150 per buah. Kota Muara Enim, biaya tetapnya 2,0 miliar rupiah per tahun, biaya variabelnya Rp200 per buah. Kota Sekayu, biaya tetapnya 2,5 miliar per tahun, biaya variabelnya Rp75 per buah. Dari tabel di atas dapat dibuktikan bahwa perusahaan apabila merencanakan untuk membuat 8 juta satuan barang setahun, maka kota Kayu Agung memberikan biaya total terendah dibandingkan dengan 3 kota lainnya, seperti data di atas ya. Nah, analisis penyebaran atau pengangkutan linear program. Model ini digunakan di dalam pemilihan sumber bahan baku yang akan dimanfaatkan atau pasar baru yang akan dilayani ataupun penentuan tempat kedudukan perusahaan. Dalam penggunaan model ini unsur-unsur yang ada yaitu sumber-sumber yang menyediakan bahan-bahan dalam jumlah terbatas untuk diangkut atau disebarkan. Berikutnya tujuan tempat yang memerlukan bahan-bahan yang dialokasi dari sumber-sumber. Biaya Pengangkutan setiap satuan jarak dari sumber ke tujuan. Contoh, sebuah perusahaan tepung memiliki 2 gudang yang akan mengangkut ke pelanggan di 3 kota. Analisislah biaya transportasi yang paling optimal bagi perusahaan. Di bawah ini terdapat bagian biaya transport dan kebutuhan dan persediaan. Gudang dengan 3 kota, Magelang, Ambarawa, Semarang, itulah pelanggannya ya. Persediaannya, nah, gudang di Klaten, Magelang, pelanggan di Magelang Rp10, di Ambarawa Rp15, pelanggannya Semarang Rp11, persediaannya Rp130. Gudang di Temanggung, pelanggannya di Magelang Rp8, di Ambarawa Rp12, di Semarang Rp14, jumlahnya Rp150. Gudang dan selanjutnya kita jumlahkan permintaannya adalah 50 di Magelang, Ambarawa 100, Semarang 100 ya. Jumlah persediaannya 230 ya. Dengan model analisis titik impas, tentukanlah tempat kedudukan yang paling baik bagi perusahaan. Penyelesaiannya, aturan keputusan model ini adalah daerah yang terbaik adalah daerah dengan biaya keseluruhan yang paling rendah untuk tingkat atau rentang produksi yang direncanakan. Di kota Palembang, biaya total setiap satuan barang pada jumlah 5 juta dan 10 juta dan 15 juta misalnya ya. Di Palembang dengan biaya total setiap satuan barang pada jumlah 5 juta, Palembang sama dengan 1000 tambah 250 kali 5 sama dengan 450. Dengan biaya total setiap satuan barang pada jumlah 10 juta, Palembang 1000 tambah 250 kali 10 sama dengan dibagi ya sama dengan 350. Dengan biaya total setiap satuan barang pada jumlah 15 juta, 1000 tambah 250 kali 15 bagi 5 sama dengan bagi 15 sama dengan 317. Begitu dan seterusnya ya. Dan biaya total setiap satuan barang pada jumlah 5 juta, supaya Sekayu bisa dilihat ya sama di YouTube ini pada 10 juta dan 15 juta ya. Alokasi pertama atas masalah di atas dari dan ke Magelang, Ambarawa, Semarang ya. Dengan
inisialnya M, Ambarawa A, Semarang S. Ya, persediaannya sudah ada di sini. Klaten atau K, Magelang, dari Klaten ke Magelang 50, ya. Ada 10 dari Magelang ke Klaten, Ambarawa 15, Ambarawa ke Klaten, Semarang 11, ya. Persediaannya 130. Temanggung, Magelangnya 8, Ambarawanya 20, ya. Temanggung ke Ambarawa, Ambarawa ke Temanggung 12, Temanggung ke Semarang 100, Semarang ke Temanggung 14, persediaannya 120. Nah, ini permintaannya ada 50, ini Ambarawa permintaannya 100, Semarang permintaannya 100, persediaannya 250, 130 tambah 120. Biaya total untuk penyelesaian ini KM yang tadi, Klaten, Magelang, jumlah unitnya 50, biaya per unitnya Rp10, biaya totalnya 500, 10 kali 50, ya. Klaten Ambarawa, jumlah unitnya 80, biaya per unit 15, biaya totalnya 80 kali 15, 1.200, ya. Temanggung ke Ambarawa, jumlah unitnya 20, biaya per unit 12, totalnya 240, 20 kali 12. Temanggung ke Semarang, Temanggung, ya, jumlah unitnya 100, biaya per unitnya 14, jumlahnya 1.400. Jumlah ini biaya total 3.344. Nah, untuk menentukan apakah lokasi di atas sudah optimal atau belum, perlu dilakukan tes optimalisasi dengan evaluasi sosial yang masih kosong. Prosedurnya dikenal dengan stepping stone method. 13 X 13 sama dengan X 13 kurang X 23 tambah X 22 kurang X 12 sama dengan 11 kurang 14 tambah 12 kurang 15 sama dengan 6. X 11 X 21 sama dengan X 21 kurang X 11 11 tambah X 12 kurang X 22 sama dengan 8 kurang 10 tambah 15 kurang 12 sama dengan 1. Jadi jalur stoppingnya seperti inilah dia, seperti yang tertera di YouTube sebelumnya, 50, 10, 80, 15, 6, 11, ya. Sekian dan terima kasih.